Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara tetap ada di dalam kesehatan dan kekuatan yang penuh, sebab hari ini kita masuk di dalam weekend. Biasanya weekend kan identik dengan kumpul keluarga, atau yang masih lajang juga mungkin menghabiskan waktu bersama kekasih, atau juga mengapresiasi diri dengan jalan-jalan untuk setiap pekerjaan yang sudah dilakukan sepanjang 5 hari di belakang. Tetapi meskipun weekend, kita tidak boleh libur untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari berdoa untuk melandaskan renungan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa, yang kami sapa dan kami sembah di dalam anakmu Yesus Kristus, untuk mengucap syukur karena Engkau baik di dalam kehidupan kami. Melandasi hari kami pada hari ini, kami akan mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan ini boleh menjadi bekal di dalam kehidupan kami, dan kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terdapat di dalam Amsal pasal 24. Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-14, yang menyatakan, "Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah ketika kita tidak sekedar membaca, tetapi kita juga melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Ibu. Kita pada saat ini akan membahas tentang madu. Ketika kita bilang madu, pasti tidak asing di telinga Bapak Ibu Saudara. Sebab madu ini adalah sebuah cairan atau liquid yang biasanya digunakan atau diminum sebagai penambah stamina. Apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, biasanya madu itu selalu ada di atas meja makan. Karena madu ini dipercaya dapat mampu untuk menambah imunitas tubuh. Dan madu ini memiliki rasa yang manis sehingga semua orang itu pasti suka dengan madu. Dan madu juga bisa dijadikan alternatif untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu seperti batuk. Mungkin seperti tenggorokan yang sakit, biasanya madu digunakan untuk mengobati hal-hal tersebut. Ya Bapak Ibu serta saudara yang diberkati Tuhan, pada pembacaan kita pada saat ini berada di kitab Amsal, dan kita ketahui bersama bahwa kitab Amsal itu adalah kitab hikmat atau kitab ajaran yang ditulis sebagian besar oleh Salomo. Dan kitab Amsal ini mengajarkan sifat-sifat yang baik seperti rendah hati, sabar, menghargai orang miskin, dan setia kepada kawan. Pada perikop kita pada saat ini, itu masuk di dalam 30 petua orang arif atau bijaksana. Itu dimulai dari pasal 22 hingga pasalnya yang ke-24. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, penulis Amsal membahas hikmat yang diumpamakan seperti madu. Seperti yang dikatakan di awal, madu itu punya khasiat yang banyak untuk kesehatan tubuh. Dan dia memiliki rasa yang manis sehingga semua orang suka terhadap madu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sama halnya seperti madu yang manis dan berkhasiat dan merupakan lambang dari berkat Tuhan, demikian juga hikmat. Hikmat itu berguna bagi orang yang memilikinya. Orang yang berhikmat dari Tuhan akan memiliki sifat mutu manusia yang membuat ia sanggup hidup secara berhasil. Itu ada di dalam Amsal pasal 4 ayat 5-11. Selain itu, orang yang berhikmat juga jiwanya akan cerah dan segar, sehingga hidupnya akan berhasil dan masa depannya diberkati oleh Tuhan. Hikmat itu asalnya cuma dari satu, yaitu Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, mintalah selalu hikmat, agar kita mampu untuk melaksanakan kehidupan kita secara berhikmat.
Ketika kita ada di dalam pekerjaan, ketika kita ada di dalam pilihan, mintalah hikmat kepada Tuhan, agar Tuhan itu menunjukkan yang mana seharusnya kita pilih, yang mana seharusnya kita lakukan. Karena hikmat itu adalah milik Tuhan, dan itu diberikan kepada kita yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Jadi, kalau kita tidak cari Tuhan, kalau kita tidak mencari hadirat-Nya yang kudus, maka hikmat itu tidak akan ada pada kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, carilah kemanisan itu kepada Tuhan. Jangan cari kemanisan di tengah-tengah dunia, tapi carilah manis madu itu kepada Tuhan, karena hanyalah Tuhan yang mampu memberikan kita hikmat untuk memilih, untuk menuntun kita agar kita mampu untuk menjadi arif dan bijaksana di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, demikian firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan masih percayakan kepada kami, sehingga kami boleh mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa mencari hikmat yang berasal daripada-Mu. Ajarlah kami untuk terus-menerus setia kepada-Mu, agar kami mampu untuk menjadi orang yang bijaksana, agar kami mampu untuk menjadi berkat di sekitar kami. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih banyak. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat menikmati weekend. Tuhan Yesus memberkati. Amin.